yang sekarang jadi semea swasta di Jalan Diponegoro, didirikan sinagog. Hadirin sekalian, pendekatan yang dilakukan oleh rahib-rahib Yahudi dengan tameng teosofi itu adalah melakukan sihir-sihir pada waktu itu yang sangat primitif, yaitu mengundang setan. Haji Agus Salim pernah bercerita upacara mengundang setan yang dilakukan di gedung Blavatsky di Jalan Merdeka Barat, yang sekarang udah runtuh gedungnya. Itu waktu orang trans lantas diundang, datang kebenaran seorang bintang film yang baru meninggal, tetapi ada yang iseng coba undang seorang pahlawan, saya nggak sampai hati menyebutnya, yaitu yang trans itu nggak bisa. Lalu kemudian pada awal abad 20, karena dia nggak berjaya, gerakan Yahudi di Indonesia itu tidak berjaya, dia ubah approach, tidak lagi meneruskan dengan membangun sinagog-sinagog. Dia ubah approach, karena sinagognya itu oleh orang-orang Indonesia dibilang gedung setan, karena terlalu seringnya dia mengundang setan. Ada orang kelenger gitu, setan dipanggil. Nah, dia ubah approach dengan memindahkan markas operasi di Madras, Adyar, India. Karena di India itu Sephardic Yahudi hitam juga ada di situ, seperti Falasa di Ethiopia. Jadi di Adyar di Madras. Yang menjadi PO adalah pertama Blavatsky sendiri, kemudian Annie Besant. Jadi kalau dibaca Annie Besant itu jelas sekali, tidak heran seluruh tesis-tesis Nurholis saya temukan di dalam Annie Besant. Tidak ada yang baru yang beliau utarakan di sana. Jadi Annie Besant lebih canggih. Pertama kali dia bikin di India adalah Ordo the Servant of India. Order the Servant of India ini menyediakan beasiswa-beasiswa bagi pelajar-pelajar India yang paling terkemuka untuk menghadapi gerakan Mahatma Gandhi. Gerakan Mahatma Gandhi. Mengingat sukses di Adyar, lalu pada tahun 1912 diutuslah dua orang insinyur yang bernama Insinyur Liwo dan Insinyur Fronir datang ke Jakarta untuk mendirikan Theosophy Severeniging. Theosophy Severeniging mempunyai aparat yang bernama Dinaran van India. Dinaran van India memberikan beasiswa-beasiswa, tidak pernah beasiswa itu diberikan kepada orang yang sholat seperti Mr. Muhammad Rum. Hadirin sekalian, proyek yang pertama dari Theosophy Severeniging adalah Kongres Pemuda pertama yang diadakan di gedung Blavatsky, Jalan Budi Utomo sekarang, yang sekarang jadi gedung Kimia Farma. Saya tidak mungkin menyebut sumber-sumber saya silahkan ke rumah. Saya tidak mungkin menyebut wawancara saya karena ini studi saya selama 20 tahun. Setelah saya berbicara dengan Mr. Muhammad Rum, nanti saya akan sebut bagaimana pelacakan-pelacakan yang saya lakukan tentang gerakan Zionisme di Indonesia. Dan bagaimana kaitan-kaitannya, bagaimana rencana-rencana Zionis untuk menghancurkan Islam di Indonesia. Mungkin mereka yang diminta tidak sadar karena keasikan berintelektual bahwa dia diprovok, sehingga pada akhirnya berada dalam satu orbit Zionis. Hadirin sekalian, kita tinggalkan sebentar mengenai Kongres Pemuda ke-1 yang diboikot oleh Young Islamic Bond, diboikot oleh golongan nasionalis. Karena apa? Uangnya adalah dari Yahudi dan agenda yang dibicarakan adalah menghantam hukum Islam. Boleh lihat Verslag van Kongres Pemuda Eerste. Boleh lihat Verslag itu. Seluruh isinya adalah menghantam hukum Islam. Seluruh isi kongres itu. Karena itu Kongres Pemuda yang kedua, itu adalah kongres resmi ormas-ormas untuk mengcounter kongres pertama. Hadirin sekalian, kita tinggalkan ini, marilah kita lihat apa yang terjadi di negeri Belanda. Setelah Perang Diponegoro. Perang Diponegoro pada tahun 1928 telah telah menghabiskan biaya yang tidak sedikit. Sehingga pada tahun itu berdiri Yavaz Bank. Terpaksa sebuah rumah sakit militer di depan stasiun Beos digusur untuk Yavaz Bank. Biaya terlalu mahal, sehingga akhirnya Gubernur Jenderal mengirim utusan untuk menjumpai Pangeran Abdul Hamid Diponegoro. Pangeran Diponegoro tidak bersedia menemui utusan Belanda. Maka beliau memandatkan kepada Kiai Majah. Kata utusan Belanda itu, wahai Kiai, mengapa Anda berperang?
Bukankah telah ribuan orang Jawa mati berperang dengan kami? Apakah tidak bisa Kiai menghentikan perang? Dan apa alasan Kiai berperang? Berkata Kiai Majah, ribuan yang mati dan masih puluhan ribu lagi yang bersedia mati. Alasan kami berperang adalah, silahkan tuan-tuan menggunakan hukum barat untuk likangan tuan, dan biarkan kami bertahkim kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Inilah motivasi yang paling genuine perang di Ponorogo, dan tidak seperti disiarkan oleh para historian kita dan para historian barat yang mengatakan perang di Ponorogo disebabkan oleh halaman belakang rumahnya diserobot untuk jalanan. Hadirin sekalian, kemudian studi-studi Islam marak di negeri Belanda, perhatian besar di negeri Belanda. Lalu adalah seorang yang masih muda pada waktu itu bernama Snoek Oorgroenje. Snoek Oorgroenje melakukan satu penelitian literer karena dia studi di dalam ilmu bahasa Smith tentang perayaan di Mekah, Het Mekkanse Fest. Buku asli ada sama saya, bajakan ada sama saya, terjemah ada sama saya. Jadi maaf kalau saya tidak saban kali menyebut catatan-catatan kaki. Jadi bukan saya ini kagak ada bacaan. Ada dong baca-bacaan, namanya orang Betawi. Ada baca-bacaan. Kagak ada. Jadi hadirin sekalian, di dalam buku tersebut nyata sekali bahwa segala macam disinformasi tentang agama dimaksudkan untuk klaim teritorial terhadap kota suci Makkah dan Madinah. Karena di dalam Het Mekkanse Fest dengan jelas Snoek Oorgroenje mengatakan tidak ada istilah Ka'bah di dalam akar kata Arab. Hadirin sekalian, Hana Rahman juga bisa dibaca, seorang profesor yang mengajar di Haifa. Pikirannya juga begitu. Pikirannya pada intinya, setelah mereka menguasai Al-Aqsa, bukan Dome of the Rock. Orang Islam tidak menyebut tempat itu sebagai Dome of the Rock. Itu adalah terminologi kafir. Kita menyebut bangunan berkubah dengan persegi 8 adalah Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa karena masjid yang dibangun di sebelahnya adalah masjid yang dibangun oleh Khalifah Abdul Malik yang diteruskan oleh Al-Walid. Di mana Rasulullah melakukan Isra dan Mi'raj jikalau masjid yang di atas bukit itu belum ada. Karena Khalifah Abdul Malik itu baru hidup setelah Rasulullah meninggal. Hadirin sekalian, segala macam disinformasi untuk melepaskan hubungan antara kita dengan tempat-tempat suci dilakukan dengan berbagai metode. Di dalam rangka mendirikan kerajaan Israel Raya. Hadirin sekalian, kita kembali kepada Snoek Oorgroenje. Karena karyanya yang dianggap bagus, lalu beliau diundang untuk bertugas di Indonesia, maka berangkatlah beliau pada 1889 ke Indonesia. 1889 ke Indonesia, beliau menikah dengan seorang putri di Ciamis. Pernikahan dilangsungkan secara Islam. Berjilid-jilid nasihat-nasihat yang Snoek Oorgroenje kirimkan. Dan satu karya Snoek Oorgroenje yang paling fundamental di dalam rangka mengempeskan syariah adalah bersama Van Vollenhoven menyusun hukum adat. Hadirin sekalian, kemudian beliau mendapat 5 anak. Anak yang kelima meninggal, lalu ibundanya pun meninggal. Beliau kemudian pindah ke Bandung dan mendapatkan seorang putri. Dan pada 1906 dengan alasan cuti, Snoek Oorgroenje kembali ke negeri Belanda. Perpisahan dengan anak-anaknya sangat mengharukan. Keempat anak-anak yang masih kecil itu didandani baju matras. Diajak ke Museum Batavia. Setelah berkeliling Museum Batavia, kepada anak-anak itu dikatakan, kamu jangan menggunakan Van Oorgroenje. Orang Indonesia dendam sama papa. Kamu gunakan Van Abdul Ghaffar. Salah seorang bilang, kenapa memangnya papa? Papa mau kembali narkolan. Anak-anak itu melelehkan air matanya di sela-sela arca yang menjadi saksi bisu.
dan seluruh krunya pulang, tidak pernah kembali lagi. Kemudian pada 1910 beliau menikah dengan Maria Otter.